Terus terang, Niramas Utama ini perusahaan awalnya kecil sekali. Tapi kita mengawali dari ekspor 100%. 100% ekspor. Tapi B2B, kita tidak punya merek, hanya melayani 2 pelanggan. Kami yakin bahwa dengan mengembangkan usaha yang baik dan benar, kami yakin pasti market akan apresiasi. Itu yang pertama. Jadi kita akan fokus fundamental kita, barang modal yang baru yang kita yang dapat itu dari yang benar-benar baru itu 51% untuk barang modal yang baru. 19% kira-kira untuk yang memperbaiki efisiensi dan logistik untuk investasi. Jadi kita tidak hanya menjual yang penting murah itu, nah itu harus dihilangkan. Dan kita ajak konsumen Indonesia juga jangan mikir yang penting murah. Tapi murah kalau nggak sehat, nggak bagus, ujung-ujungnya jadi mahal. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Hirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast saya yang kita The Fundamentals. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Direktur PT Niramas Utama Tbk atau yang lebih dikenal dengan Inako, yang nantinya punya ticker di Bursa Efek Indonesia JELI. Jadi rencananya perusahaan akan IPO di awal Juli, sekarang proses sudah mulai. Nah tentu akan jadi berita yang menarik karena di tengah situasi market yang masih penuh ketidakpastian, Inako berani untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Langsung kita sapa dengan Pak Adi Lukman, Direktur Niramas Utama. Selamat datang Pak di podcast The Fundamental. Terima kasih Pak Mas Hirom. Waduh, luar biasa ini. Apa kabar Pak Adi? Baik. Salam sehat buat semua ya. Selama ini Pak Adi kan lebih familiar sebagai Ketua GAPMI ya Pak ya? Iya, benar. Nah sekarang tapi kita ngobrol soal rencana IPO nih Pak. Oke. Pak, di tengah kondisi market yang masih penuh ketidakpastian ya, meskipun beberapa hari terakhir lumayan bagus gitu. Apa sih Pak dasar pertimbangan Niramas Utama ini IPO gitu? Ya, oke, baik. Sebenarnya saya pengen flashback sedikit ya dari Silakan. awal ya. Kita sudah 35 tahun lalu ya, mencapai 35 tahun. Nah, terus terang Niramas Utama ini perusahaan awalnya kecil sekali. Tapi kita mengawali dari ekspor 100%. 100% ekspor. Tapi B2B, kita tidak punya merek, hanya melayani 2 pelanggan di Jepang 1, di Taiwan 1. Dan kirimnya nata de coco mentah lembaran gitu aja ke Jepang. Sampai 3 tahun B2B, tiba-tiba pasar nata de coco mendadak berhenti. Sehingga perusahaan kolaps dan kita mulai memikirkan dari founder mengundang beberapa teman menjadi berkelompok menjadi satu investasi. Kita pikir kalau kita tetap B2B pasti akan berat karena tergantung 1-2 customer. Tapi kalau kita B2C dengan merek yang akan kita bangun, akhirnya kita punya customer itu atau pelanggan itu akan jutaan. Penduduk Indonesia aja 280 juta lebih. Nah inilah potensi market yang kita pikirkan waktu itu. Dan akhirnya sepakat gabung beberapa investor masuk. Akhirnya kita ada 6 kelompok, 6 orang keluarga untuk menjadi pemegang saham di sana. Dan kita mengawali B2C, tapi sangat kecil sekali Mas. Bulan pertama omset kita cuma 7,5 juta. Dan waktu itu kan masih terkenal Hero Supermarket ya. Kebetulan Hero Supermarket ada konsultan orang Jepang, mereka tahu nata de coco, oke, boleh dijual di situ. Nah sejak itulah akhirnya supermarket yang lain ikut mulai jualan seperti itu. Nah kita pionir menjadi proses produksi nata de coco yang higienik itu, karena dulu nata de coco dianggap produk pinggiran ya di pasar basah, tidak hygiene dan lain sebagainya. Nah, kita pionir masuk ke pasar modern dengan kemasan yang modern, yang hygiene dan lain sebagainya. Itulah awal kesulitan kita. Tapi kita konsisten, akhirnya terus masa krisis kita
kita tetap bisa bertahan karena konsistensi dari pemegang saham, dari mutu, dari inovasi produk kita, terus berbagai krisis 98, 2008, terus sampai COVID dan lain sebagainya, kita terbukti memang sudah ini. Nah, 35 tahun kita berkembang secara organik karena terus terang semua teman-teman ini konservatif. Kita organik aja tumbuh sampai terakhir kita pikir bahwa para pemegang saham ini kan sudah mulai berumur ya, mikir bagaimana kalau misalnya salah satu pengen ada yang diserahkan ke anaknya, ada yang diserahkan ke, mungkin ada yang mau menikmati keluar, tapi kan kita tidak punya patokan gitu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udah. Kalau enggak kita masuklah pasar modal supaya kita ada pedoman, kita harga berapa dan lain sebagainya. Nah disitulah kita mulai diskusi dengan beberapa sekuritas, akhirnya dalam lumayan relatif singkat sih, sejak September tahun lalu ya. Kita ngebut pakai buku Desember, dan alhamdulillah kita kayaknya yang buku Desember pertama ini Mas, yang disetujui OJK sama IDX gitu. Karena ini emiten kedua untuk tahun ini. Ya, ini mungkin benar Pak. Tapi yang satunya pakai September kalau nggak salah ya. Jadi yang buku Desember alhamdulillah disetujui. Meskipun OJK dan IDX ini ketat Mas. Cukup ketat sekarang karena masa MSCI kemarin ya. Dan saya kira ini bagus karena dengan demikian kita bisa meyakinkan investor bahwa apa yang masuk ini bukan ecek-ecek ya, benar-benar yang sudah teruji dari sisi legalitas, dari sisi usahanya dan lain sebagainya ini. Nah mudah-mudahan ini rencana Tuhan ya, karena September kan masih bagus ya. Kita juga nggak tahu ini. Tiba-tiba Februari, Maret, ini waduh pasar jelek banget. Tapi kita tetap bilang bahwa ya udah kita harus tetap jalan, dan puji Tuhan, alhamdulillah ini membaik nih. Iya, membaik. Ini membaik. Trennya positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang terus positif dan sangat mendukung gitu. Jadi intinya itu kita dari IKM dengan semangat yang konsisten kita bisa masuk ke perusahaan menengah, dan mudah-mudahan selain itu kita ingin percepatan karena dulu kan organik terus gitu ya. Nah ini mulai kita undang generasi muda untuk masuk dan kita ingin percepatan. Karena itu sebagian besar kita investasikan untuk barang modal, 51% lebih dan 18% satu di anak usaha, satu di induk, berarti hampir 70% itu untuk barang modal. Ini menunjukkan bahwa kita bukan mau narik dana, tapi kita ingin mengembangkan usaha ini benar-benar dengan barang modal itu. Inilah kata kuncinya supaya perusahaan cepat pertumbuhannya, tidak organik lagi seperti itu. Jadi memang ada dua tadi kalau saya tangkap Pak ya. Satu, ingin mengembangkan perusahaan tidak organik yang selama ini dijalankan. Yang kedua tadi ada bagian-bagian investor yang bisa punya pedoman lah, punya pedoman harga berapa, kalau saya mau keluar, saya mau menyerahkan ke anak segala macam, itu ada pedomannya. Dan ini saya kira ini bagus ya untuk regenerasi dan untuk keberlanjutan usaha. Yang paling penting itu jangan sampai perusahaan yang tadinya udah bagus terus gara-gara nggak punya pegangan akhirnya rontok gitu, seperti itu. Nah kita ingin keberlanjutan ini dijaga gitu. Dengan konsisten, pemegang saham konsisten. Karena pemegang saham kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Tapi kita sepakat dan kita komitmen saling menjaga, tidak saling memakan seperti itu. Nah inilah keunikan dari Niramas Utama ini, Inaco. Iya. Pak, kalau kita bicara produk kan banyak sekali ya produk dari Niramas ini kan. Boleh diceritakan Pak, mungkin produk-produk mana aja yang relatif menonjol. Kalau saya tahunya ya Nata de Coco kan Pak. Kita pertama memang waktu itu Nata de Coco ya, kemudian kita masuk kategori jelly ya, kemudian kita masuk ke kategori aloe vera, lidah buaya yang orang jarang masuk seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kategori puding ya.
Nah, kemudian kita masuk ke kategori RTD, M-Coco, minuman dengan nata de coco itu ya. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke jelly drink, kemudian terakhir kita mau masuk snack. Kita sudah mulai snack meskipun masih kecil, tapi menjadi cikal bakal kita ada snack yang akan ini kategori baru itu. Inilah yang kita terus kembangkan. Dan R&D kita sudah siap dengan bank inovasi ya kita sebutnya. Bank inovasi ini kita sudah siap, udah lebih dari, udah ada ratusan produk yang kita sudah setujui, tinggal kapan kita mau launching seperti itu. Ini. Pak, banyak perusahaan sekarang kan ya tadi Bapak sampaikan juga kondisi market sedang relatif bergejolak ya. Nah, banyak perusahaan itu memilih menunda Pak IPO. Tapi Niramas wadahlah maju terus gitu. Apa Pak yang mendasari optimisme manajemen ini? Ya, kami yakin bahwa dengan mengembangkan usaha yang baik dan benar, kami yakin pasti market akan apresiasi. Itu yang pertama. Jadi kita akan fokus, fundamental kita akan terus perbaiki, kita tidak main-main, dan kita harap market juga mengapresiasi ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya keyakinan itu ya tadi saya bilang ini jalan Tuhan gitu. Tuhan memberikan jalan, oke. Di tengah masih ada kekurangan, di tengah masih pasar yang kurang bagus dan lain sebagainya, kita diminta jalan terus. Dan ternyata ini ada jalannya nih, mulai hijau ini IDX-nya. Indeksnya mulai naik, ISG-nya. Jadi ya inilah kita ini. Dan kami yakin bahwa para investor melihat merek Inaco. Merek Inaco kalau Mas Hiram lihat top of mind pasti tanya jelly apa, pasti Inaco. Dan ternyata dari komentar-komentar banyak yang mau nostalgia ini. Ya, dulu tahun 95, 96, 97 kita iklan pertama itu yang jelly loncat ya. Kalau begini Papa juga doyan gitu kan ya, itu jadi nostalgia. Dan sekarang generasi milenial ini yang main di market yang paling banyak nih. Generasi milenial yang main market dan mereka ingin nostalgia untuk ya udah kita ikut beli sahamnya lah sebagai pemegang saham kan. Nah, dari organic growth yang konservatif kita sekarang mengajak atau membuka diri untuk investor bisa ikut menikmati lah kalau kita bermaju dan berkembang seperti itu. Inilah keyakinan kita, Mas. Ya, Pak, kalau kita bicara sektornya ya, sektor consumer goods kan ya ada sisi-sisi sekarang juga ada yang bilang banyak tekanan soal daya beli dan sebagainya gitu. Nah, kalau Niramas melihatnya gimana, Pak? Benar, jadi kami memang ada beberapa kategori produk kita yang musiman ya. Kami merasakan Desember kemarin tuh permintaan cukup tinggi sekali, Mas. Desember kemarin untuk persiapan Lebaran, karena Lebarannya maju ini kan ya. Lebarannya maju. Nah, Januari sudah mulai agak datar, tapi masih oke gitu ya. Nah, kemudian masuk di April tuh memang jelek. Daya belinya terutama yang kelas bawah agak kurang ya. Tapi alhamdulillah di Mei Juni ini target dari sales kita udah masuk ini. Oh, Mei Juni. Iya, Mei Juni udah mulai masuk, meskipun sebelumnya ini di Maret April itu agak kurang tuh. Seperti itu, tidak mencapai target, tapi di Mei Juni udah mulai masuk. Nah, tapi kami yakin setelah ini dengan kita launching produk-produk baru. Yang kemarin di PRJ kita launching satu produk lagi baru, kemudian nanti beberapa bulan lagi kita akan launching lagi. Ini mungkin di bulan depan ya, September ini kita akan launching produk baru lagi. Nah, kami yakin pasti fundamental kita akan bagus seperti itu. Itulah yang kami yakin, meskipun di tengah pasar yang kurang bagus ya. Tapi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah supaya melalui asosiasi ya, tentunya kita berharap pemerintah bisa memberikan suasana kondusif, kemudian membuat event-event yang terus diberikan dan terutama meningkatkan daya beli yang kelas bawah ini. Gitu.
supaya bisa terus tumbuh gitu. Pak, kalau kita bicara segmen konsumen dari Niramas ini banyakkan di segmen mana untuk produknya? Kita kalau dari usia memang ada sebagian besar anak-anak ya kalau jelly ya. Tapi sekarang kita ada produk-produk lain yang sudah untuk segmen yang dewasa dan orang tua ya, misalnya aloe vera. Kalau nata de coco tahu kan ya, pasti kalau buka puasa pasti yang dicari nata de coco seperti itu, seger ya. Itu pasti dicari itu. Nah, kalau nata de coco itu semua umur lah saya pikir ya, itu semua akan ini gitu. Jadi itu. Dan ke depan kita akan masuk ke segmen sampai orang tua. Jadi kita akan bikin functional product yang lebih menyesuaikan kebutuhan masing-masing umur. Ada umur anak-anak, ada umur remaja, dewasa senior, sampai yang usia lanjut seperti itu. Nah, inilah kita yang terus ingin kembangkan, karena dengan demikian kita bisa berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat gitu, karena masyarakat katakan orang tua butuh mineral, butuh vitamin tertentu. Nah, kita melalui ini jadi kita kan selalu orang bilang you are what you eat ya. Jadi apa yang kita makan itulah ini. Jadi daripada beli obat mendingan beli produk makanan yang enak, nikmat tapi berfungsi seperti itu. Nah, itulah yang akan kita kembangkan, mudah-mudahan ini akan menunjang penjualan dan fundamental kita gitu. Dua kata kunci tadi Pak ya, enak dan sehat ya. Iya, enak dan sehat. Jadi nikmat tapi sehat loh. Aduh, ini itu kenikmatan sendiri itu. Jadi tidak ada segmentasi market untuk usia tertentu Pak ya. Semua akan coba dimasuki oleh Niramas ini ya. Tergantung SKU-nya semua akan ini kita masuk gitu. SKU-nya kalau saya nggak salah 100 lebih kan, 150-an ya SKU-nya. Iya, benar. Banyak sekali produknya. Ya. Jadi memang sesuai konsumen, dan itu ada yang kategori produknya sama tapi kita menyesuaikan daya beli ya. Misalnya kayak mini jelly, ada yang isi 40, ada isi 25, ada isi 15, ada isi 5. Nah, kadang-kadang orang uang sakunya cuma segini, ya udah kita beli yang isi 5. Daripada kepengen nggak mampu beli, ya udah isi 5 gitu. Ada yang kiloan, protolan itu. Nah, itu jadi konsumen bisa milih, oh saya pengen warna yang orange, saya pengen yang warna-warni itu warna-warni ya. Sekarang lagi tren tuh di supermarket, anak kecil tuh milih itu. Saya pengen yang putih aja, saya pengen yang merah, saya pengen yang ini hijau, seperti itu. Nah, itulah yang penting kita, marketing kita itu melihat konsumen tuh pengennya apa sih, gitu. Dan satu hal yang kita tetap jaga dalam kondisi krisis apapun, konsistensi menjaga mutu itu penting gitu. Gitu. Ya. Dan kita tahun lalu kita mulai masuk salah satu contoh untuk sport. Nah, kita ada produk Energel namanya. Itu mirip energy drink tapi bentuk jelly drink. Kita namakan Energel. Nah, kita mau masuk kategori sport juga gitu. Jadi sekarang marketing sales kita mulai fokus bagaimana masuk ke sport center, padel, ya dan lain sebagainya. Nanti futsal gitu ada ya. Dari Mas Sirom ada tim padel, ya udahlah kita ini. Saya bisa seminggu main 2 kali tuh Pak. Waduh, mesti coba itu nanti ya. Iya. Jadi nanti tim marketing coba kita ini infokan supaya bisa ini. Karena mulai masuk itu. Nanti kita berharap di lapangan-lapangan golf dan lain sebagainya, untuk fun run, untuk fun walk dan lain sebagainya. Minggu lalu kita ada fun run di BSD. Itu kita kasih produknya. Kemudian nanti beberapa yang waktu itu di Bali itu cukup besar juga itu. Itu untuk semua usia Pak ya? Untuk semua usia. Dan itu disesuaikan. Dan kebetulan Energel ini kita mendapatkan ASEAN Award, Innovation Award dari ASEAN tahun lalu. Dan itu padahal itu produk baru itu. Dan kita terpilih sebagai dapat Innovation Award dari ASEAN. Gitu. Nah, karena kita sesuaikan energinya untuk olahraga berapa, kemudian kebutuhannya, dan ada guarananya. Guarana itu
mirip kafein untuk membangkitkan, tapi seger gitu seger, ya. tapi alami. Bukan doping. Iya, bukan doping dan doping. alami. Iya. Dan alami. Itu memang terus terang di Indonesia belum ada, terpaksa harus import lah. Harus import dari Amerika Latin, harus import untuk bahannya. Tapi itu bagus untuk ini karena bukan itu alami. Jadi kafein alami, jadi itu akan seger, kebutuhannya seperti itu. Itulah yang Pak Adi tadi kalau bicara berarti kan artinya semua segmen market digarap ya oleh Inaco ini ya. Iya. Satu hal Pak, mungkin apa sih Pak mungkin yang Bapak bisa meyakinkan investor nih, wah bagus loh ini saham Jelly ini sehingga belilah di pasar perdana gitu. Benar. Apa Pak yang Bapak yang pertama tawarkan? Itu adalah sebetulnya kita punya brand valuation tuh cukup bagus ya. Tapi kan di buku tidak tercermin itu. Karena secara kaidah accounting dan sebagainya nggak dimasukkan tuh nilai value dari Inaco itu. Padahal itu sangat penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsistensi manajemen untuk menjaga produk keberlangsungan perusahaan secara fundamental dan berkelanjutan ini kita jaga, dan kita udah terbukti berbagai krisis itu ya. Dan kemudian mutu produk dan kita akan terus kembangkan untuk produk-produk baru yang kita akan kembangkan, termasuk Ideas Bank kita untuk produk baru itu cukup banyak ya, ratusan yang siap meluncur kalau dibutuhkan. Jadi tergantung ini kita dorong marketing mau yang mana? Kita gelar ini, dan setiap bulan kita ada meeting dengan marketing, antara marketing dan R&D. Nih loh kita punya ini, siap mana? Marketing tinggal comot ambil seperti itu. Nah, kalau dari sisi profit juga kita kebetulan tahun lalu itu kita banyak mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, kita cut, kita stop, sehingga revenue kita kan agak turun turun sedikit, tapi profitnya meningkat luar biasa, 200 lebih persen kan. Nah, karena apa? Karena kita mereview yang tidak menguntungkan, ya udah kita tinggalkan, yang untung kita terus ini, dan kita terus sesuaikan kebutuhan konsumen. Itulah makanya saya sangat yakin bahwa ini menjadi ke depan dengan yang sudah terpilih yang bagus-bagus saja, kita berharap revenue akan naik tahun 2026 dan 2000 selanjutnya. Dan apalagi nanti kalau itu ready ya, yang barang modal yang baru yang kita yang dapat itu dari yang benar-benar baru itu 51% untuk barang modal yang baru. 19% kira-kira untuk yang memperbaiki efisiensi dan logistik. Untuk investasi itu semua barang modal, jadi 70%-an itu. Nah, kemudian sedikit 10% kita sementara kembalikan ke bank untuk memperbaiki struktur biaya, sehingga bunga agak sedikit turun, dan itu akan menambah profit kan. Ya. Nah, oleh sebab itu profit kita yakin di 2026 pasti lebih bagus dari 2025. Padahal 2025 naiknya banyak ya. Luar biasa gitu, karena ada review itu. Nah, itulah. Dan kita akan menambah jaringan distribusi. Nah, ternyata jaringan distribusi menjadi kata kunci juga untuk peningkatan penjualan. Itulah yang kita akan terus lakukan secara konsisten, dan kita bekerja sama dengan distributor. Kita udah lebih dari 250 titik distributor seluruh Indonesia. Terus 50 titik. Ya. Targetnya kita akan mencapai 300 di 2030 ya. Dan ini dengan distributor yang segitu banyak, kita kerjasama, dan distributor sangat mendukung untuk IPO ini juga gitu. Nah, jadi kita bersama-sama ini antara produsen dengan distributor, yuk kita sama-sama untuk maju, sehingga ini akan diharapkan menjadi value tersendiri. Jadi value supply chain-nya terbentuk antara produsen dengan distributor, kemudian kita jaga konsumen yang loyal. Kita berbagai aktivitas kita ke konsumen juga kita terus lakukan two-way communication dengan konsumen. Kadang kita adakan kuis, kadang kita adakan lomba, kadang kita adakan komunikasi offline maupun online. Dan inilah two-way ini menjadi
pedoman kita untuk memperbaiki terus-menerus. Nah, itulah value dari investor bisa melihat ke sana seperti itu. Pak, berarti bagus sekali ya kalau tadi perusahaan, distributor, terus konsumennya juga nanti memiliki saham Jelly gitu ya. Ya, Jelly. Dan ya ini memang orang akan terkenang Jelly Inaco. Jadi akan menjadi apa ya? Kita akan kampanyekan aku anak Inaco gitu. Kampanye nanti. Kampanye aku anak Inaco gitu. Ya, Pak, kan bukan pemain tunggal ya di bisnis ini gitu. Bagaimana melihat manajemen, melihat persaingan di bisnis ini gitu? Nah, ini menarik. Kami punya pengalaman. Makin banyak kompetitor, makin bagus pertumbuhannya. Oh, malah gitu Pak ya? Iya. Karena kue pasar Indonesia ini masih growing. Kalau kita jalan sendirian, itu pertumbuhannya lambat. Tapi kalau kita jalan bersama-sama, masing-masing mau mempromosikan ini, lama-lama konsumen juga akan melihat, oh ternyata pertumbuhannya cepat. Nah, ini yang kita rasakan gitu loh. Jadi saya kira kita nggak perlu takut, kita bekerja bersama-sama lah mempromosikan dan mengembangkan pasarnya, karena market growth di Indonesia dengan 280 juta lebih penduduk ini dengan pertumbuhan yang 1,5%, berarti hampir 4 juta kelahiran baru. Itu market, Mas. Belum kita pikirkan yang ekspor ya, tapi lokal aja cukup besar. Dengan pertambahan 4 juta ini pertumbuhan penduduk akan ini, dan kira-kira kan akan 315 juta populasi di tahun 2045 waktu Indonesia Emas. Itu kan prediksi Bappenas ya. Jadi saya kira ini potensi. Dan PDB per kapita penduduk Indonesia kami yakin akan terus meningkat. Kalau meningkat, mereka tidak hanya mencari yang murah. Karena terus terang Jelly kita Mas dari awal itu terus paling premium. Tadinya masyarakat bawah tidak bisa beli, sekarang masyarakat bawah bisa beli. Artinya apa? Income kan meningkat gitu ya. Nah, itulah yang kita jaga dan konsisten. Jadi kita tidak hanya menjual yang penting murah itu, nah itu harus dihilangkan. Dan kita ajak konsumen Indonesia juga jangan mikir yang penting murah. Tapi murah kalau nggak sehat, nggak bagus, ujung-ujungnya jadi mahal, jadi sakit, jadi apa segala macam. Carilah yang value, yang mempunyai nilai. Jadi jangan lihat mahal atau murah, tapi yang bernilai, enak, menyehatkan. Nah itulah aku anak Indonesia, gitu. Aku anak Inaco. Pak, gimana sih Pak komitmen untuk menjaga mutu tadi diimplementasikan dalam produk tadi gitu? Ya, kita punya prinsip bahwa sesuai visi misi kita harus jaga mutu itu nomor 1. Kita tidak bisa tawar. Dalam kondisi apapun, kita terbukti tahun 98, Mas. Dolar dari 2.000 menjadi 18.000. Itu sebagian bahan bakunya kan masih import waktu itu. Kita tetap jaga, tidak boleh menurunkan mutu. Waktu itu masih B2B ya? Iya, Mas. Enggak, udah B2C, 98. 9 B2B itu sampai 94. 95 udah B2C. Sudah punya merek Inaco. Dan 98 itu krisis luar biasa, dari nilai rupiah 2.000 per US dollar 2.000 menjadi 18.000, turun 15.000. Kita tetap jaga, harus mutu menjadi tidak bisa ditawar. Apapun yang terjadi, mau harga naik, harga enggak, penyesuaian tetap mutu. Nah, itulah komitmen kita sampai sekarang. Kedua, comply dengan aturan-aturan pemerintah. Kita tekankan ke manufacturing kita tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang boleh, bilang enggak. Gitu. Dan makanya kita selalu konsultasi dengan Badan POM dalam hal ini ya. Kemudian kita juga menjaga semua produk kita sudah halal sekarang, dan tidak bisa ditawar, karena per Oktober nanti kan sudah wajib semua ya. Meski sebenarnya tahun lalu untuk yang menengah besar sudah wajib. Sekarang tahun ini Oktober semua wajib. Jadi ini juga kita jaga. Dan
Yang kita juga sampai ke logistik. Pasukan kita di pasar dari sales marketing itu juga menjaga kondisi stok di outlet. Kalau ada yang jelek, ada yang ini harus koordinasi dengan distributor, dengan outlet untuk ditangani seperti itu. Nah, inilah konsistensi kita seperti itu. Ya. Pak, tadi disebut juga soal kurs ya. Belakangan kan kurs juga ya meskipun beberapa hari ini rupiah menguat, tapi ya masih levelnya masih tinggi gitu. Ya, benar. Proporsi bahan baku impornya berapa ya, Pak? Kita memang ada yang import langsung, ada beberapa kemasan dan bahan baku, tapi ada sebagian yang beli lokal tapi tetap dihitungnya dolar ya, seperti itu. Nah, mungkin perkiraan saya sekitar 30-40% lah. Oh, 40% yang basisnya dolar. Ya, basisnya dolar ya. Yang sebagian karena tenaga kerja, karena bahan baku kelapa, bahan baku karakenan dari rumput laut itu kan lokal itu, rupiah ya. Kelapa rupiah lokal, kemudian beberapa bahan lagi masih dalam negeri seperti itu ya. Kemudian tenaga kerja, transportasi semua kan dalam negeri seperti itu. Nah, inilah kita jaga dengan kenaikan dolar itu memang shock juga industri ya. Sehingga kita menyesuaikan harga sedikit beberapa meskipun tidak bisa full kita bebankan ke konsumen. Nah, itulah strategi jangka panjang kita tetap jaga, konsumen tetap mampu beli, tapi kita tidak sampai rugi seperti itu. Karena sekarang kita harus jaga investor ini ya, investor publik ya. Investor publik kita harus jaga supaya mereka tetap untung seperti itu. Nah, itulah. Nah, mudah-mudahan kalau kita untung dividennya bagus. Nah, kan menarik juga. Ya, bagi investor publik ya. Selain main harga di saham, capital tapi gain juga ada dividen. Nah, ini juga menarik Pak. Ada komitmen ya Pak dari perusahaan untuk dividen ini sesuatu yang bisa dinantikan lah oleh investor publik gitu. Ya. Kita terus terang selama ini karena kita dari perusahaan kecil, kita itu pemegang saham itu tidak pernah bagi dividen. Karena kita berkomitmen terus mengembangkan usaha. Jadi setiap untung tiap tahun dimasukkan untuk lagi, memperluas bisnis. Nah, sekarang kan sudah ada investor publik. Nah, mau nggak mau kita sekarang udah komitmen untuk membagi dividen untuk semuanya termasuk yang publik seperti itu. Nah, inilah komitmen kita. Nah, makanya kita jaga sama-sama makanin aku yang banyak supaya dividennya besar. Nah, beli sahamnya, nah, menikmati double dah, capital gain dan dividen gitu. Pak, tadi juga soal market saat ini kan masih lebih fokus di dalam negeri ya. Ada rencana untuk memperluas di luar negeri? Ya, kita selama ini di luar negeri selain yang B2B masih jalan ya, kami ada kerjasama dengan produsen sejenis dari luar negeri yang sekarang ini produksi di tempat kami untuk membuat produk yang halal, untuk melayani ke seluruh dunia. Ini sudah mulai jalan dengan Jepang ya. Dan Jepang itu luar biasa ketatnya. Kita terpilih untuk memproduksi jelly untuk Jepang dan untuk seluruh dunia mereka ekspor. Di samping itu kita akan ada fokus country beberapa yang potensi untuk kita tempatkan orang-orang kita di sana. Nanti kita akan treatment seperti lokal. Kalau selama ini kan kita masih trading ya. Jadi ada buyer kita layani. Nanti kita akan fokus country mana yang akan kita fokuskan. Dan di samping itu kita sudah mulai ada kerjasama dengan channel yang cukup terkenal ya di beberapa negara yang mereka sudah order ke kita khusus untuk channel mereka. Mereka ada ribuan channel yang mereka sudah komitmen untuk ambil gitu. Itulah rencana untuk ekspornya. Jadi ada rencana juga Pak ya untuk memperluas ekspor gitu. Ya, benar. Kalau di Indonesia sendiri sekarang marketnya masih di mana Pak? Kontribusi terbesar di Jawa pasti. Tentunya di Jawa ya. Sesuai penduduk Indonesia kan 60% di Jawa ya, marketnya mirip-mirip lah. 60% ini, tapi yang kedua Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Untuk
tahun ini Pak, tadi kan Bapak juga sempat menyebut cukup optimis laba tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu, meskipun tahun lalu udah naik banyak gitu. Strateginya apa sih kira-kira Pak tadi? Yaitu pertama konsistensi mutu ya. Betul. Kemudian memperluas jaringan distribusi. 250 dari 300 tadi. Ya, target itu. Kemudian produk baru. Produk baru yang kita akan terus kembangkan, termasuk yang dengan fasilitas yang ada tahun ini. Nah, yang barang modal yang baru itu baru ready tahun depan 2027. Nah, dengan demikian, dengan fasilitas baru, kita yakin 2027 akan melonjak. Karena kapasitasnya kita udah hitung ini, yang bisa menunjang supaya omset kita sesuai dengan target yang kita berikan ke publik seperti itu. Nah, nanti kita akan announce ke publik setiap periode kapan kita siap, kapan ini kita akan ini supaya investor publik juga tahu kapan mau beli saham Inaco, kapan seperti pegang dan lain sebagainya. Ya. Pak, kalau Bapak kan di GAPMI ya, tentu melihat bahwa sebenarnya di industri makanan minuman ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk menyertakan saham di Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi rasa-rasanya belum begitu banyak Pak ya. Ya, menurut Pak Adi apa sih yang jadi kendala atau langkah apa yang perlu diperlukan agar mereka juga mau untuk listing? Gitu. Sebagai GAPMI saya pernah beberapa kali diundang IDX dan bahkan pernah sekali juga pencet tombol di IDX. Wah, nanti mencet tombol lagi Pak. Tapi waktu itu untuk mempromosikan supaya industri makan minuman masuk. Dan kebetulan IDX juga mengundang, sebetulnya awal tahun IDX itu mengundang Inaco juga untuk masuk gitu. Yang kan divisi promosi dan itu mereka belum ini, dan akhirnya cepat juga itu awal tahun diundang terus masuk. Nah, kita memang tantangan buat manajemen untuk masuk ke bursa IPO ini, pertama harus persiapan yang luar biasa dari sisi legal. Itu harus comply semua, struktur perusahaan, laporan, ketransparansi, itu pertanyaannya luar biasa dari IDX maupun dari OJK, luar biasa. IDX terutama ke sektor komponen bisnisnya, OJK komponen legalnya yang diperkuat seperti itu. Nah, itu tantangan sendiri tuh. Kita hampir setiap menyiapkan tuh bisa nggak tidur tuh. Tim kita sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi baru ini lembur itu udah mau nggak mau, dan setelah ini juga disiplin. Nah, itulah tantangannya. Jadi kapan harus selesai laporan keuangan, kapan harus ini. Nah, itu perubahan budaya itu yang menurut kami tantangan yang tidak mudah. Tapi kalau kita yakin kita harus bisa seperti itu. Nah, makanya saya juga mendorong teman-teman dari anggota kami bisa masuk juga. Jadi jangan mikir hanya besar saja yang masuk. Kami juga tergolong menengah ini kan ya, relatif nggak besar, tapi kita berharap dengan masuk ini akan menjadi besar seperti itu. Justru ketika nanti masuk di capital market, paling tidak kan awareness juga naik. Iya, awareness naik, kemudian transparansi, penggalangan dana, dan kepercayaan publik. Nah, itu paling penting. Kita akan jaga kepercayaan publik supaya ini kita mudah untuk berkembang seperti itu. Dan pastikan nanti exposure media juga akan jauh lebih besar, Pak. Benar. Kalau jadi perusahaan terbuka. Iya, benar. Bisa sangat menguntungkan bagi perusahaannya maupun produk-produknya pada akhirnya gitu. Dan mungkin kita kalau consumer good di food kayaknya yang paling kecil nih ya. Yang lainnya yang besar-besar ya, yang Mayora, Indofood, Unilever, Yupi, kemudian Cimory. Kayaknya kita yang paling kecil nih, kayaknya. Tapi kita yakin akan bagus. Gitu. Gitu. Pak, kalau Bapak melihat ekonomi Indonesia dan nantinya tentu dampaknya ke industri makanan minuman, cukup optimis nggak Pak ke depan? Saya kalau makanan minuman saya optimis ya. Saya melihat, saya di GAPMI ini udah cukup lama ya. Saya melihat perusahaan
makanan minuman itu kontribusi terhadap food security itu cukup besar. Dan kalau kita lihat data PDB ya, BPS, expenditure untuk food masyarakat Indonesia itu kira 50%. Jadi rata-rata ini pendapatan kita untuk makan minum. Dan 30% dikontribusi oleh pangan olahan. Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya pasar Indonesia ini. Masih growing. Ditambah lagi pertambahan penduduk yang terus tambah tiap tahun, ya seperti itu. Ditambah lagi kita optimis PDB per kapita meningkat. Nah, dengan PDB per kapita meningkat, kita yakin konsumen tidak hanya mencari yang penting murah, tapi yang nanti akan mencari yang berkualitas, fungsional, bernilai tambah seperti itu. Nah, itulah keyakinan saya. Makanya kalau lihat tren investasi di industri makan minuman terus meningkat tiap tahun. Meskipun kondisi apapun, mau pemilu, mau krisis, mau apa, tetap investasi makan minuman meningkat seperti itu. Nah, itulah yang kita lihat dan saya yakin akan bagus itu. Makanya sekarang banyak pengusaha dari sektor lain nanya-nanya saya pengen gimana ya saya mau masuk industri makan minuman. Akhirnya sekarang udah ada ini beberapa yang dari rokok sekarang udah masuk ke minuman, makanan minuman seperti itu. Nah, kemudian ada yang dari sektor yang keras-keras, yang dari besi, dari apa gitu. Sekarang masuk logam ya, itu mereka mulai masuk ke ini gitu. Nah, karena setiap orang pasti butuh makan kan. Gitu. Brand-brand luar juga belakangan banyak masuk, Pak. Brand luar banyak masuk juga. Nah, itu juga salah satu tantangan tersendiri. Tapi saya yakin produsen Indonesia akan lebih cepat menyesuaikan selera orang Indonesia daripada brand dalam luar negeri. Seperti itu. Pak, kalau di The Fundamental seperti biasa, Pak, ini ada pertanyaan pendek, nanti Bapak jawab ya. Pertanyaan santai aja sih, Pak. Ya. Bapak pilih baca buku atau nonton film? Baca buku. Baca buku? Ya. Buku apa, Pak, biasanya, Pak? Ya, terus terang sekarang saya banyak buku ya terkait ekonomi seperti itu kita baca gitu ya. Biografi juga itu. Ya, biografi juga, beberapa biografi saya baca seperti itu. Tenis atau padel? Tenis. Tenis, Pak. Rutin, Bapak? Saya sekarang sudah nggak main tenis, tapi dulu main tenis. Kalau padel nggak pernah sama sekali. Belum ada, belum mungkin. Iya. Kalau suatu saat pensiun, Pak, pilih di desa atau di kota? Tetap di kota, tapi punya usaha di desa. Nggak kebalik, Pak? Karena tetap biar gimana ya, tetap tempat tinggal masih tetap di kota lah. Oh, tapi punya usaha di desa. Usaha di desa menarik juga. Gitu. Kalau saya kebalik, Pak. Gitu pengen ya? di desa. Pengen di desa ya. Usahanya di kota gitu. Di desa juga nggak apa-apa sih. Oke. Pak, pantai atau gunung? Gunung. Seneng gunung, Pak? Saya lebih seneng dingin. Oh. Jadi kalau ke luar negeri juga saya nyari yang musimnya yang dingin gitu. Kalau musim yang panas-panas sama aja kurang. Iya. Gitu. Bapak milih saya kalau liburan itu lebih senang ya ke ini ya daerah-daerah yang dingin gitu ya. Intuisi atau logika? Logika. Maksudnya data gitu. Ya. Makanya saya kadang-kadang saya diomelin anak istri itu. Kalau nonton film saya bilang ini nggak masuk akal. Jawabnya katanya iya maunya sutradara kayak namanya gitu. Juga film. Iya, namanya juga film. Oke, Pak. Satu kata untuk Inako. Satu kata. Bagus. Demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Adi Lukman, Direktur Nirimas Utama atau Inako, ya, yang sebentar lagi akan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode JELI. Tentu kita harapkan proses IPO-nya berjalan lancar, Pak. Amin. Dan mendapat respon positif dari investor di pasar
saham Indonesia. Ya. Terima kasih Pak telah Terima hadir. kasih. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih.